Halo Sobat Bang Lawyer, Assalamualaikum, salam sejahtera buat Anda semua. Jumpa lagi bersama pengacara santuy, bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Di video kali ini, saya akan kembali bedah kasus, membahas kasus-kasus hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Semoga dengan adanya kasus ini, kita bisa lebih mawas diri dan terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum. Kasus yang akan saya angkat yaitu kasus yang berlatar belakang hubungan asmara terlarang, atau bahasa yang sering digunakan di tengah masyarakat adalah perselingkuhan. Di mana ada seorang istri yang memiliki suami dan suaminya ini bekerja sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia, atau pegawai migran Indonesia yang sedang bekerja di suatu negara. Pada saat suaminya bekerja di sana, di luar negeri, istrinya yang tinggal di Indonesia itu sering dikirim uang oleh suaminya. Selalu diperhatikan kebutuhannya, bahkan melebihi dari cukup. Sehingga uang transferan dari suaminya yang bekerja di luar negeri tadi digunakan untuk berinvestasi, digunakan untuk membangun usaha. Lama-kelamaan entah apa yang melatar belakangi si istri tadi menjalin hubungan asmara dengan pria yang lain. Dan bahkan ironisnya, mirisnya, si wanita ini memiliki hubungan terlarangnya tersebut tidak hanya dengan satu pria lain, melainkan dengan dua pria yang berbeda. Padahal si wanita ini punya suami, suaminya sedang mencari nafkah, bekerja di luar negeri. Dan si wanita tadi, si istri tadi sudah sampai melakukan hubungan yang terlarang, hubungan intim, sampai berkali-kali melakukan, mohon maaf, persetubuhan dengan selingkuhannya tadi. Nah, kemudian kasusnya melebar ketika pria selingkuhan yang pertamanya mengetahui bahwa si wanitanya tersebut juga berselingkuh dengan pria selingkuhan yang kedua yang berbeda dengan pria yang tadi. Maka terjadilah tindakan-tindakan pidana, tindakan pemerasan dan pengancaman, di mana selingkuhan yang pertama tadi mengancam kepada si wanita tadi untuk memberikan sejumlah uang. Kalau tidak diberikan uang, maka akan disebar misalkan foto-foto mesumnya, atau akan disebar video-video mesumnya di media sosial. Kemudian juga mengancam akan memberitahu suami dari si wanita tadi. Karena si wanita tadi panik dan takut kalau misalkan suaminya tahu dia berselingkuh dengan pria yang lain di Indonesia. Maka mau tidak mau si wanita tadi selalu memberikan sejumlah uang, menuruti apa yang diinginkan oleh si selingkuhan yang pertama tadi. Maka si wanita tadi melapor kepada pihak kepolisian bahwa dia sudah menjadi korban pemerasan, korban pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh pria selingkuhannya yang pertama. Sehingga diproseslah dan ditangkaplah si pria selingkuhan yang pertama tadi, kemudian diproses hukum dan dilakukan penahanan. Namun ini kasus yang sangat rumit tentunya. Kalau misalkan si suaminya tahu bahwa istrinya ini berselingkuh di Indonesia, apalagi selingkuhnya dengan dua pria yang berbeda, bisa saja si suami tadi kalau dia murka, tidak terima, tidak ridho, maka si suami tadi bisa melaporkan si istrinya bersama selingkuhannya tersebut kepada pihak kepolisian. Dan itu sanksi pidananya cukup berat juga. Nah, kasus ini tentu menjadi bahan renungan bagi kita, bahan pembelajaran bagi kita semua, bagi masyarakat. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kalau misalkan terjadi hubungan-hubungan yang memang di luar batas dengan pria lain atau suami dengan wanita lain, maka mawas dirilah, waspadalah, jangan sampai terjadi hubungan asmara. Jangan sampai terjadi perselingkuhan, apalagi sampai terjadi perbuatan zina. Maka ini akan berujung kepada pidana dan bisa saja mendekam di penjara. Oleh karena itu, kita berdoa mudah-mudahan rumah tangga kita semua, rumah tangga masyarakat Indonesia, senantiasa tentram, senantiasa harmonis, dan ketika punya masalah sedikit banyak bisa diselesaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang jernih,
dan bisa mempertahankan rumah tangganya masing-masing. Amin ya robbal alamin. Itu yang dapat saya bahas pada bedah kasus di episode kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.